Oke, kita masuk ke materi pertama sinyal, yaitu tentang pengenalan sinyal ya. Sinyal itu adalah besaran fisik berubah-ubah menurut waktu, ruang, atau beberapa variabel lainnya. Saudara perhatikan di sini, ketika kita menggambarkan sebuah sinyal, kita harus menuliskan variabelnya, siapa yang disumbu X, siapa yang disumbu X, siapa yang disumbu Y-nya. Jika ini tidak ada, maka kita hanya mensketsa. Misal seperti ini. Ini bukan sinus. Kenapa? Karena ini tidak punya informasi yang disampaikan. Tapi begitu saudara memberikan variabelnya, saudara kasih di sini T, saudara kasih di sini variabel Y, maka ini adalah YT. Dan ini merupakan fungsi dari sin. Nah, ini merupakan fungsi dari sin. Jadi bisa diperhatikan ya. Jadi kalau tadi hanya gambar, itu bukan sinus, tapi itu hanya sebuah sketsa saja, tidak punya informasi di dalamnya. Tapi begitu saudara memberikan variabelnya Y dan T, maka dia menjadi sebuah fungsi sin. Kemudian balik ke atas lagi, ini sebuah persamaan ya. Di sini adalah sumbu X, X disebut variabel, sini Y nilainya. Maka kita boleh menuliskannya sebagai YX atau fungsi Y dengan variabel X. Artinya apa? Berapa kita akan menentukan nilai Y dengan nilai X yang berubah-ubah. Misalnya nanti dalam sebuah praktikum di rangkaian elektronika, sini ada VAK, tegangan anoda katoda, kemudian berapa E forward yang didapatkan. Maka di sini kita menuliskannya adalah IF sebagai variabel AK yang diketahui. Ketika kita menggambar sketsa gambarnya seperti ini IF di atas, ini VAK-nya. Maka nanti muncul sebuah gambar. Seperti itu ya. Jadi nggak nanya lagi, oh siapa yang disumbu X, siapa yang disumbu Y. Yang diingat adalah bahwa disumbu X itu adalah variabelnya, disumbu Y adalah nilai yang kita tentukan. Oke, kita lanjutkan dengan klasifikasi sinyal. Kita punya sinyal real dan sinyal kompleks. Kalau sinyal kompleks berarti dia seperti bilangan kompleks ya, berarti dia memiliki komponen imajiner. Masih ingat ya, bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian sinyal multikanal dan multidimensi. Sinyal multikanal itu artinya ditimbulkan oleh sumber ganda atau beberapa sumber. Ini contohnya adalah PT, S1T, S2, S3. Ini seperti sebuah sinyal, misalnya saudara mendengarkan sebuah suara. Nah, suara yang saudara dengar itu merupakan gabungan dari beberapa suara A, suara B, suara C. Nah, berarti itu namanya sinyal multikanal. Kemudian sinyal multidimensi. Itu ditimbulkan oleh variabelnya yang ganda. Misal kita punya gambar berwarna. TV misalnya. TV itu kalau sebuah gambar saja itu berupa X dan Y. Kemudian kalau dia jadi TV hitam putih, berarti ada variabel T di sana. Kalau TV, ingat ya, TV adalah gambar yang bergerak. Nah, maka di sana ada variabel T. Kalau TV berwarna itu adalah 3 kanal dan 3 dimensi atau multikanal dan multidimensi. Kanalnya ada 3, terbentuk dari red, green, blue. Kemudian dimensinya yaitu yang XY, yang gambar biasa, kemudian bergerak terhadap waktu. Maka disebut dengan TV berwarna, disebut dengan sinyal multikanal multidimensi. Kemudian ini ketika saudara membuat di MATLAB, ini ibu punya, mungkin sudah dapat juga ya. Ini misalnya Imrit Cameraman, ini adalah gambar grayscale. Kemudian yang neon itu adalah gambar RGB. Ketika di run, di sini kelihatan bedanya ya. Ketika ini gambar grayscale, ini tidak ada 3 di sini. Ketika gambarnya RGB, di sini ada kali 3. Kali 3 ini menunjukkan bahwa dia terdiri dari tiga ini ya, tiga kanal. Red, green, dan blue. Tuh. Kemudian kita masuk sinyal waktu kontinu, sinyal waktu diskrit, sinyal bernilai kontinu, sinyal bernilai diskrit. Saudara perhatikan sekarang.
Sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki waktu kontinu ya, sinyal yang memiliki nilai di setiap waktu. Kontinu berarti bernilai waktu kontinu, berarti memiliki nilai di setiap waktu. Saudara misalnya mencari dinilai 0,1, ini ada nilainya di atas. Di nilai 0,5, ini ada nilainya. Di 0,555 misalnya, di sini ada nilainya. Ini disebut dengan waktu kontinu, sinyal waktu kontinu. Nah, apa bedanya dengan diskret? Ini misalnya Ibu punya kontinu seperti ini. Tadi ada 1 dan min 1. Kemudian kita ambil sampel-sampelnya. Tuh, misalnya ini untuk 0,2, kemudian ini 0,4, 0,6. Nah, yang hitam-hitam ini adalah sinyal waktu diskret. Sinyal waktu diskret berarti di sini lambangnya N ya. N. Kemudian yang di sini adalah T. Berarti ini kontinu, ini yang diskret. Nah, diperhatikan ini waktu yang ini diskret, maka Ibu menuliskan ini adalah fungsi YN. Ini adalah fungsi YT. Ini sinyal waktu diskret. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian sinyal bernilai kontinu. Maka yang kita perhatikan adalah ininya. Dari belakang sininya. Kalau dia memiliki nilai di semua titik, misal kayak ini nih. Ini berapa sih nilainya? Oh, ini 0,55. Oh, berarti ini 0,55. Di sini berapa nilainya? Oh, ini 0,7. Ini berarti nilai yang hitam, yang merah ini adalah sinyal bernilai kontinu. Nah, yang diperhatikan ininya ya, komponen ininya. Kalau waktu tadi kita perhatikan yang komponen ininya, waktu kontinu, waktu diskret yang hitam itu, kemudian ini yang bernilai kontinu. Di sini yang diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Ini kita mau bikin dia sinyal bernilai diskret. Artinya dia kita kuantisasi di sini. Misalnya sini Bu jadikan 0,5, 0,25, ini 0,75. Misal kita ambil nilai yang di sini nih. Nilai di sini nilainya misalnya 0,4. Oh, 0,4 kemana dia harus dikuantisasi? Ke 0,5. Sehingga nanti sinyal waktu kontinu kita berubah menjadi di sini. Nilainya akan berundak-undak. Hanya ada di 0,25, ada di 0,5, kemudian ada di 0,75 dan di 1. Misal seperti ini. Misalnya berarti nilai kita hanya ada di sini, kemudian di sini dan di sini. Nah, maka kurvanya kurang lebih seperti ini. Nilai yang lainnya nggak ada. Ada yang ketika kalau di sini N atau T, ada yang bernilainya 0,2 nggak? Enggak, karena sudah kita kuantisasi ke 0,25. Nah, berarti kalau input kita punya sinyal suara, berarti sinyal kita adalah sinyal waktu kontinu, sinyal bernilai kontinu. Nih. Terus yang mana yang sinyal digital yang sering kita sebut? Sinyal digital yang ini. Sinyal waktu diskret, sinyal bernilai diskret. Hanya saja kita sering menyampaikan dia kalau digital, oh berarti dia binar atau terdiri dari hanya 0 dan 1. Yang ini apa? Ini adalah hasil sampling. Jadi kalau kita punya di ADC, di PCM, saudara ada PCM ya. PCM ada input, ini berupa analog. Kemudian saudara sampling. Kemudian saudara kuantisasi di sini. Nah, yang ini adalah sinyal waktu kontinu, sinyal bernilai kontinu. Ketika kita sampling, di sini bernilai sinyal waktu kontinu, sinyal bernilai terbalik, sinyal waktu diskret, sinyal bernilai kontinu. Ketika kita kuantisasi, maka di sini berubah sinyal waktu diskret,
sinyal bernilai diskrit. Nah, kemudian masuk coding. Nah, baru yang ini kita kodekan jadi bit-bit biner. Ini keluarnya berupa bit-bit biner. Bit-bit biner. Dan lanjut sinyal deterministik dan sinyal random, ini mungkin sudah bisa dipahami ya di sini. Ini deterministik, ini random di bawah. Kemudian sinyal ganjil, sinyal genap, ini sudah dapat saudara di mater 2. Mungkin ibu nggak perlu membahas lagi. Ini di sinyal transformasi di deret Fourier ya, ada ya. Ini sinyal continue, sinyal contoh sinyal ganjil, yang di atas sinyal ganjil. Ini yang model diskritnya. Ini yang model sinyal genap. Diperhatikan ya, ini gambarnya output dari MATLAB. Ini kurvanya kalau kita bikin gambar biasa, ini kartesiannya di sini. Ini output dari MATLAB. Makanya kelihatan nolnya di sini -1. Jadi titik tengahnya di sini berarti 0,0-nya. Ya, jangan salah menggambarnya. Kemudian sistem merupakan interkoneksi yang menghubungkan antara input dan output. Saudara lihat aja, si saudara nih, kita anggapkan ini PNP, ini saudara sebagai lulusan SMA, maka di sini outputnya adalah saudara sebagai AMD. Berapa tahun lagi? 1 tahun lagi ya. Kemudian pengolahan sinyal, di sini ada pengolahan sinyal analog dan pengolahan sinyal digital. Analog kita gunakan komponen analog, kemudian kalau digital kita gunakan komponen digital. Jadi sebenarnya kalau di labor kita semuanya adalah digital ya, pengolahan sinyal secara digital, karena kita menggunakan komputer untuk mengambil sinyalnya. Kemudian ini prosesnya. Perbedaannya adalah di sini, kalau sinyal pemrosesan sinyal analog, ini sinyal masukan analog, prosesornya analog, kemudian outputnya analog. Kemudian kalau sinyal digital, di sini ada ADC-nya, kemudian kita proses secara digital, kemudian ada DAC-nya, digital analog converternya lagi, kemudian baru keluarannya berupa analog. Kemudian ini keuntungan pengolahan sinyal, kekurangannya, kemudian berapa aplikasi. Mungkin ini bisa dibaca. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.